Halo semuanya, kenalin, aku Rizal. Di sini aku bakal ngejelasin nih materi yang masih berhubungan dengan bab yang kita pelajari, yaitu transformasi Laplace. Tapi subbabnya itu bagian convolution, juga integral equation. Kita masuk saja langsung ke definisi convolutionnya. Jadi convolution itu kayak kita ngegabungin dua fungsi buat ngelihat nih bagaimana satu fungsi ini tuh dapat mempengaruhi fungsi yang lain sepanjang waktu. Menggabungkan ini tuh bukan berarti kita ngekaliin atau ngekali tambah gitu fungsi f dengan fungsi g itu bukan. Tapi benar-benar kayak menggabungkan. Contohnya ini nih, ini terdapat fungsi persamaan convolutionnya, di mana f convolution g t sama dengan integral dari 0 menuju t dari fungsi tau dikalikan g dikalikan gt min tau d tau. Nah, jika kita permisalkan nih, fungsi ft itu, kita misalkan input sebuah sinyal, sinyal yang masuk gitu. Fungsi gt itu kita misalkan sebuah karakter sistem atau respon impuls. Nah, ketika sebuah fungsi nih, sinyal masuk melewati karakter sistem, nah itu tuh apa yang terjadi? Disitulah kita tujuan kita itu adalah buat mengukur interaksi antara masa lalu input atau input sinyal yang tadi dengan respon sistem atau jumlah overlap. Nah, buat lebih mudah dipahami, di sini terdapat ilustrasi video ya. Sebentar. Nah, di sini kan terdapat sebuah input sinyal ya. Input sinyal F yang ini, kita misalkan ini tuh FT. Untuk impulse respon, kita GT. Nah, si FT ini kan kotak ya. GT ini segitiga gini. Nah, untuk convolution-nya, di sini ada sebuah convolution left operation yang dimana kita ambil nih fungsi GT-nya. Kan fungsi GT-nya itu awalnya fungsi GT itu kan awalnya gini ya, dalam bentuk ini. Kita balik nih, balik menjadi seperti ini. Nah, setelah dibalik kan persamaannya berubah tuh. Dari GT menjadi G min tau. Nah, habis dibalik ini, kita geser atau lakukan shifting. Shifting atau pergeseran. Jadi G, T min tau. Berarti kan kalau G, T min tau itu, dia akan bergeser sejauh tau ke kanan kan. Maka setelah dia bergeser, maka dikalikan dengan F tau. Lalu kita integralkan. Didapatlah hasil convolution live output yang ini. Hasilnya itu akan menjadi seperti ini. Nah, ini adalah fungsi Fg yang udah dibalik. Ft-nya itu masih tetap ya. Nih, ketika fungsi gt yang telah dibalik ini berpapasan dengan fungsi ft, kan ini nih. Nah, yang muncul convolution live output ini tuh adalah overlapnya. Jadi overlap itu yang tumpang tindih. Ini kan tumpang tindih nih. Yang ini, yang biru ini, sama yang oranye ini kan tumpang tindih. Nah, setelah dia keluar dari uh, tidak berpapasan lagi atau keluar dari overlapnya, dia akan turun nih conclusion-nya. Kurang lebih begitu ilustrasinya. Nah, sekarang kita akan masuk ke hubungannya itu dengan transformasi Laplace-nya. Nah, hubungannya sendiri adalah Laplace dari f convolution gt itu sama dengan Laplace dari fungsi ft dikalikan Laplace dari fungsi gt. Jadi kita akan melaplacekan kedua fungsi ini dulu, habis itu bakal dikali. Oke, untuk inverse-nya sendiri, berarti Laplace inverse dari Fs dikalikan Gs itu akan sama dengan F convolution Gt. Nah, kita tahu nih, F convolution G itu sama dengan integral dari 0 menuju T dari fungsi F tau dikalikan Gt min tau d tau. Oke, lanjut. Di sini ada property convolution atau sifat-sifat dasar yang dimiliki oleh convolution ini. Yang pertama adalah hukum komutatif. Hukum komutatif itu jika
F convolution G itu akan sama dengan G convolution F. Kalau hukum distributif, itu adalah F convolution di mana G1 ditambah G2 itu bakal sama dengan F convolution G1 ditambah F convolution G2. Untuk hukum asosiatif, itu jika ada tiga convolution nih, kita bebas nge-convolutionnya yang mana dulu. Mau F convolution G dulu atau G convolution V dulu. Gitu. Untuk zero property. Jadi setiap fungsi f yang dikonvolusikan oleh nol, maka hasilnya itu nol. Berlaku sebaliknya, karena hukum komutatif juga. Oke, sekarang kita bakal lanjut ke contoh soalnya. Di sini terdapat ft itu sama dengan 1, gt sama dengan e pangkat minus t, dengan ketentuan nilai t itu lebih besar sama dengan nol. Lalu kita diminta untuk mencari yt-nya. Nah, di sini terdapat dua cara ya untuk penyelesaian soal ini. Untuk cara pertama itu menggunakan Laplace, untuk cara kedua itu menggunakan integral biasa. Pertama, di sini kita akan ngebahas dulu nih menggunakan cara Laplace itu. Pertama, kita akan melaplacekan kedua fungsi ft sama gt ini. Laplace dari satu itu adalah 1/s. Untuk Laplace dari e pangkat minus t itu adalah 1/s plus 1. Habis ini, lalu kita akan mengalihkan kedua fungsi ini. Berarti 1/s dikalikan 1/s plus 1 itu sama dengan 1/s dalam kurung s plus 1. Setelah mendapatkan hasil ini, kita akan menggunakan pecahan parsial nih. Yang kita tahu pecahan parsial itu ini 1 sama dengan, kita asumsikan bahwa nilai pembilangnya dari penyebut s itu adalah a, ditambah b per s plus 1. Kita belum tahu nih nilai a sama b-nya itu. Di sini kita modifikasi sedikit, maka 1 sama dengan A dikalikan S plus 1 ditambah B dikali S. Di sini kita kalikan, maka 1 sama dengan AS ditambah A ditambah BS. Di sini kita faktorkan S-nya keluar, maka didapat 1 sama dengan dalam kurung A plus B dalam tutup kurung kalikan S ditambah A. Di sini A plus B ini adalah nilai untuk angka yang memiliki variabel S. Untuk K ini adalah konstantanya saja. Di sini kan nilainya tuh hanya satu kan. Berarti A plus B itu sama dengan 0 karena dia tidak memiliki variabel S. Dan tersisa sendiri yaitu A. A-nya itu sama dengan satu. Maka tuliskan A sama dengan satu. Lalu kita substitusikan nilai A ini ke persamaan A plus B ini. Maka didapatlah hasilnya B sama dengan minus 1. Setelah kita dapatkan nilai B dan juga nilai A, kita substitusikan nilai ini ke persamaan yang tadi, yang A per S ditambah B per S plus 1. Masukkan, maka hasilnya adalah 1/S dikurang 1/S plus 1. Maka kita dapat nih, YS itu sama dengan 1/S dikurang 1/S plus 1. Tapi itu belum beres, karena kita mencari YT-nya. Habis ini, kita akan menginverse Laplace-kan persamaan ini nih, persamaan YS ini. Maka, Laplace inverse dari 1/S ini, itu hasilnya 1. Dikurang, Laplace inverse dari 1/S plus 1, itu adalah E pangkat minus T. Maka, didapatlah hasil YT-nya itu sama dengan 1 dikurang E pangkat minus T. Itu adalah penyelesaian ketika kita menggunakan Laplace. Untuk penyelesaian ketika kita menggunakan integral, kita akan menggunakan sifat f convolution gt itu sama dengan integral dari 0 sampai t dari fungsi f tau dikalikan gt min tau d tau. Kita masukkan substitusi nilai ft dan juga gt-nya, maka satu convolution e pangkat minus t kita masukkan nih F tau, berarti kan nilainya itu 1 ya, Ft itu. Maka kita masukkan 1 dikali E pangkat minus T dikurang tau. Karena di sini terdapat shifting ya. Sejauh tau, maka kita masukkan ke nilai T-nya. Maka jadi E pangkat minus T dikurang tau D tau. Di sini karena 1 dikalikan
E pangkat minus T dikurang tau, maka hasilnya itu ini. Dan di sini kita pakai sifat eksponensial, maka didapatlah integral dari 0 sampai T dari fungsi E pangkat minus T dikalikan E pangkat tau, D tau. Karena di sini memiliki variabel berhubungan itu cuma E pangkat tau doang, maka kita keluarkan E pangkat minus T-nya. Kita hanya akan mengintegralkan ini saja. Kita integralkan, didapatlah hasilnya E pangkat minus T dikalikan E pangkat T dikurang 1. Hasil ini, jika kita sederhanakan, akan menjadi ya T sama dengan 1 minus E min tau. Jadi, kedua cara ini memiliki hasil yang sama ya. Namun, cara yang Laplace itu lebih panjang karena kita harus, setelah kita melaplacekan nilainya, kita inverskan Laplace-nya kembali, nilai dari Laplace sebelumnya. Jadi, itu yang bikin cara Laplace itu lebih panjang. Namun, panjang tersebut tuh jika fungsi ft dan gt-nya itu panjang, maka cara Laplace ini tuh jauh lebih mudah daripada cara yang integral ini. Selanjutnya kita bahas soal lagi, yaitu terdapat sebuah persamaan, ya T ditambah 4 dikalikan integral dari 0 hingga T dari fungsi ya tau dikalikan T min tau, D tau sama dengan 2T. Maka kita akan mencari ya T-nya. Nah, sebelum kita mencari ya T-nya, kita harus mengubah bentuk integral ini dulu nih. Nah, mengubah bentuknya itu bagaimana? Kita menggunakan persamaan ini. Yang dimana persamaannya itu adalah integral dari 0 sampai T dari fungsi ya tau dikalikan T min tau, D tau, itu sama dengan Y convolution T dalam kurung variabel T. Nah, kita dapat ini tuh karena ini mengalami shifting, berarti dia tuh fungsi aslinya itu adalah T. Dan ini adalah fungsi aslinya itu Y. Maka kita bisa masukkan ke convolutionnya itu Y convolution T. Nah, sehingga kita akan ubah bentuk dari persamaan yang soal ini menjadi ini, yang telah kita ubah, yaitu Y T ditambah 4 dikalikan Y convolution T sama dengan 2T. Nah, habis kita ubah bentuk ini, kita akan melaplacekan kedua ruasnya. Nah, Laplace-nya itu adalah Laplace dari YT itu sama dengan YS, Laplace dari Y convolution T, berarti kita Laplacekan Y dulu, baru kita Laplacekan T, baru dikalikan hasilnya. Laplace dari Y itu YS, Laplace dari T itu 1 per S kuadrat. Nah, lalu Laplace dari 2T itu adalah 2 per S kuadrat. Setelah kita mendapatkan nilai dari masing-masing Laplace ini, kita akan substitusikan ke persamaan ini nih. Persamaan ini sehingga didapatlah hasilnya YS ditambah 4YS per S kuadrat sama dengan 2 per S kuadrat. Lalu kita faktorkan keluar YS-nya didapat YS 1 plus 4 per S kuadrat sama dengan 2 per S kuadrat. Kita kerjakan, operasikan, sisakan YS sendiri di satu sisi buat dapatkan hasil YS-nya. Maka didapatlah hasil 2 per S kuadrat plus 4. Nah, setelah kita dapat YS ini nih, kita akan menginverskan Laplace-nya menjadi persamaan YT. Nah, inverse Laplace dari YS itu berarti 2 per S kuadrat plus 4 ini kita Laplace-kan nih. Menjadi hasilnya itu sin 2T. Karena nilai omega ini tuh omega ya, omeganya itu sama dengan 2, berarti omega kuadrat sama dengan 4. Oke, maka didapatlah hasil YT sama dengan sin 2T. Baik, mungkin segitu penjelasan dari materi convolution beserta contoh soal. Semoga bermanfaat.